gagal total. AFF kita gagal total, nggak lolos ke Piala Asia, itu pun kemudian dipermanis dengan berbagai argumen yang menurut saya sangat dangkal. Katanya, wah luar biasa, ball position kita 80%. Nah itu kan orang nggak ngerti bola kan. Yes, mantap! Tepat pagi ini, doa publik terkabul. Shin Tae-yong tiba di Jakarta. Bakal diperkenalkan secara resmi pada hari Senin. Yes, mantap! Tepat pagi ini, doa publik terkabul. Shin Tae-yong tiba di Jakarta. Bakal diperkenalkan secara resmi pada hari Selasa jam 14 WIB. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Indonesia digulung Mali 3-0. Menpora Erik siap evaluasi timnas U23. Indonesia kembali dibuat tak berdaya setelah Mali U23 membungkus laga uji tanding di Stadion Pakansari dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Hasil ini langsung memicu respons cepat dari Menpora Erick Thohir yang menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh bersama BTN dan Technical Director. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Alarm keras di Pakansari. Lini belakang goyah, penyelesaian akhir mandek. Laga melawan Mali terasa seperti ulangan dari persoalan lama yang tak kunjung selesai. Sejak menit awal, lini belakang Garuda Muda terlihat rapuh. Koordinasi antar pemain sering terlambat, membuat Mali yang datang sebagai tim peringkat 50-an dunia terlalu mudah menekan dan mencetak gol cepat. Meski sebagian pemain lawan masih berusia U21, kualitas mereka tampak jauh lebih matang, rapi, dan disiplin. Di sisi lain, sektor penyerangan Indonesia juga belum menemukan ketajamannya. Peluang demi peluang tercipta tetapi tak satu pun berakhir menjadi gol. Buruknya penyelesaian akhir membuat kerja keras di lini tengah terasa sia-sia. Kondisi ini membuat timnas U23 kembali terlihat kehilangan arah, terutama saat harus mengejar ketertinggalan. Fakta 2. Erick Thohir gerak cepat, evaluasi total dan dorongan keras untuk SEA Games. Usai pertandingan, Erick Thohir langsung menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan digelar bersama Badan Timnas Nasional dan Technical Director. Ia menyebut proses pembenahan tetap berjalan dan akan melibatkan berbagai pihak demi memastikan tim ini kembali ke jalur yang tepat. Timnas kan memang nanti setelah kita ada beberapa nama, nanti kita pasti akan bicara dengan Badan Timnas Nasional dan juga Technical Director. Sekarang prosesnya sudah ada Technical Director, nah baru nanti diusulkan ke e-sport, ujar Erick. Meski mengakui kekuatan Mali berada jauh di atas Indonesia, Erick tetap mematok target besar untuk SEA Games Thailand pada Desember mendatang. Ia menyatakan target perak bahkan emas harus tetap dikejar. Alhamdulillah, banyak pemain kita kemarin dari liga-liga sudah mulai bisa latihan. Bahkan para pemain diaspora kemarin juga sudah ada yang mulai komitmen untuk ikut, katanya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Fakta 3. Pemain diaspora mulai merapat. Menpora buka peluang tapi minta publik bersabar.
Selain membahas hasil pertandingan, Erick Thohir juga menyoroti komposisi pemain yang belum lengkap. Ia berharap gelandang kreatif seperti Marcelino segera bergabung, termasuk nama muda Adrian Wibowo dari LAFC yang dinilai punya potensi besar. Kalau bisa Marcelino nanti gabung, ada juga Adrian Wibowo yang dari LAFC juga bagus. Kita lihat perkembangan pemain lain, ucapnya. Terkait isu kedatangan pemain keturunan seperti Timur KPC, Erick memilih berhati-hati. Ia meminta publik menunggu daftar resmi sebelum spekulasi. Nanti lihat di daftarnya saja, tandas Erick singkat. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bahwa Timnas U23 berada di persimpangan penting. Kekalahan telak dari Mali bukan sekedar soal kalah kelas, tetapi juga penanda bahwa banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan menjelang SEA Games. Lini belakang yang rapuh dan finishing yang tumpul menunjukkan bahwa tim masih membutuhkan konsistensi, kepercayaan diri, dan penyatuan visi permainan. Di sisi lain, langkah cepat Erick Thohir untuk melakukan evaluasi merupakan sinyal positif. Artinya, masalah tidak dibiarkan berlarut dan ada upaya nyata untuk memperbaiki struktur tim baik dari sisi pemain maupun strategi. Kehadiran pemain diaspora serta kemungkinan bergabungnya nama-nama kunci juga menjadi angin segar asalkan proses adaptasi dan chemistry dapat terbangun dengan baik. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya soal mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana menyatukan potensi yang ada agar bisa tampil maksimal di event sebesar SEA Games. Dengan waktu yang semakin singkat, fokus, keberanian mengambil keputusan, dan kolaborasi seluruh elemen akan menjadi kunci apakah target besar perak atau bahkan emas bisa diwujudkan. Setiap kekalahan selalu menyakitkan, tetapi justru dari momen seperti inilah fondasi tim yang lebih kuat bisa terbentuk. Jalan menuju prestasi besar tidak pernah mulus, dan Timnas U23 sedang berada di fase penting untuk bangkit. Hasil melawan Mali bukan akhir, melainkan pengingat bahwa potensi besar masih menunggu untuk digali dan disatukan. SEA Games sudah di depan mata, dan kesempatan membuktikan diri tetap terbuka. Selama para pemain mau belajar, bekerja keras, dan menjaga rasa percaya diri, tidak ada yang mustahil. Dukungan publik, evaluasi yang tepat, serta semangat juang di lapangan dapat menjadi bahan bakar utama untuk membuat perubahan nyata. Bangkit bukan soal secepat apa tim melupakan kekalahan, tetapi seberapa kuat mereka kembali berdiri setelahnya. Garuda Muda masih punya waktu, masih punya tenaga, dan yang terpenting masih punya harapan. Terus melangkah, terus berproses, dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa kembali membuat bangga. Menang mudah di Pakansari, Mali beberkan rahasia kelemahan Garuda Muda. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor telak 0-3 pada laga uji coba pertama di Stadion Pakansari Bogor. Meski tampil dengan skuad terbaik, tim Merah Putih justru dipaksa bertahan sepanjang laga. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, Ivar Jenner jadi sorotan pelatih Mali. Sejak awal, Foseni Diawara datang ke Pakansari dengan persiapan yang matang. Ia mengaku sangat mengenal karakter permainan Indonesia, termasuk beberapa pemain kunci yang dianggap berpengaruh. Dalam jumpa pers usai pertandingan, dia secara terbuka memuji kualitas sang kapten, Ivar Jenner. Diawara mengatakan bahwa Jenner adalah pemain sepak bola yang sangat bagus dan bukan perkara mudah untuk mengatasi pengaruhnya di lini tengah. Pujian itu bukan sekedar basa-basi, karena menurut Diawara, Ivar adalah pemain yang mampu memberikan kestabilan di lini tengah Indonesia. Namun, keberadaan pemain FC Utrecht tersebut tak cukup kuat untuk membendung agresivitas Mali. Begitu tim tamu mencetak gol cepat, strategi pun berpihak kepada mereka. Diawara menyebut gol menit ke-5 itu menjadi keuntungan besar yang membuat anak asuhnya lebih leluasa mengontrol ritme pertandingan. Fakta kedua, kerapatan lini Indonesia jadi titik lemah.
Meski menilai Indonesia memiliki struktur permainan yang jelas, Diawara menilai ada satu masalah yang membuat timnya bisa menembus pertahanan Garuda Muda secara konsisten. Kerapatan lini dianggap tidak stabil, terutama ketika tim Indonesia berada di bawah tekanan. Menurutnya, setiap kali para pemain Mali menggencarkan pressing, barisan belakang Indonesia kerap terpecah dan kehilangan organisasi permainan. Dalam pandangan Diawara, hal ini membuat serangan Mali menjadi lebih efektif. Mereka bisa mengambil alih momentum dan mempertahankan dominasi sejak babak pertama hingga laga berakhir. Ia mengatakan bahwa tim lawan harus terorganisir dengan baik, dan ketika itu tidak terjadi, maka celah akan muncul dan mudah dimanfaatkan. Untuk Mali yang datang membawa pemain muda, kondisi itu menjadi pelajaran sekaligus peluang emas mengembangkan performa mereka di level internasional. Fakta ketiga, Garuda Muda dinilai tetap punya masa depan cerah. Meski tegas membongkar kekurangan Indonesia, Diawara tidak ragu mengapresiasi kualitas para pemain muda Garuda Muda. Ia bahkan menilai bahwa beberapa pemain Indonesia telah menunjukkan kedewasaan dalam bermain, terutama sang kapten yang mengenakan nomor punggung 5. Dalam beberapa momen, menurut Diawara, Indonesia cukup merepotkan dan membuat Mali harus bekerja keras untuk menjaga ritme permainan. Bagi Mali, hasil 3-0 bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga proses pembelajaran bagi skuad muda yang ia bawa ke Indonesia. Namun, di saat yang sama, ia percaya Indonesia masih berada di jalur yang benar. Meski kalah telak, masa depan tim ini dinilai tetap menjanjikan dengan potensi pemain seperti Ivar Jenner, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga sejumlah nama lain yang tampil sejak menit awal. Lebih lanjut, kekalahan 0-3 dari Mali sebenarnya memberi gambaran jujur tentang kondisi timnas U22 Indonesia saat ini. Tim ini punya materi pemain yang menjanjikan, tetapi belum memiliki kedalaman pemahaman taktik yang solid ketika menghadapi tim dengan pressing intensitas tinggi. Mali datang dengan fisik kuat, tempo cepat, dan struktur permainan yang rapi, dan itu membuat Indonesia terlihat limbung sejak gol cepat terjadi. Meski begitu, sisi positifnya ada di mental dan potensi individu. Pemain seperti Ivar Jenner, Doni Tripamungkas, hingga para bek muda sebenarnya menunjukkan karakter yang baik. Sayangnya, karakter itu tidak diimbangi organisasi permainan yang stabil. Saat lini tengah tertekan, semuanya ikut goyah dan pola menyerang kita jadi tidak berkembang. Komentar Fousseni Diawara pun terasa objektif. Ia memuji lalu mengkritik dengan porsi seimbang. Artinya, dari sudut pandang pelatih lawan, Indonesia punya kualitas, tetapi belum cukup matang untuk menghadapi tim yang bermain lebih kompak. Kekalahan ini bisa jadi tamparan, tetapi juga bisa jadi fondasi penting untuk memperbaiki detail permainan yang selama ini luput. Kalau mampu belajar dari laga seperti ini, timnas U22 Indonesia sebenarnya hanya tinggal selangkah lagi menuju tim yang benar-benar solid dan kompetitif di level internasional. Kalau kekalahan seperti ini memang terasa berat, apalagi ketika sudah menurunkan pemain terbaik dan tetap belum mampu mengimbangi permainan lawan. Tapi justru di momen seperti inilah pondasi tim kuat biasanya terbentuk. Tidak ada tim besar yang tumbuh tanpa jatuh, dan tidak ada pemain hebat yang berkembang tanpa tersentuh rasa frustrasi. Untuk para pemain muda Garuda Muda, ini adalah batu loncatan bukan tembok penghalang. Kamu sudah berada di jalur yang tepat, tinggal menguatkan detail kecil yang selama ini menjadi celah. Ketika lini mulai kompak, ketika respons terhadap tekanan makin cepat, dan ketika rasa percaya diri semakin matang, hasil yang berbeda pasti datang. Ingat, kemenangan itu bukan soal siapa yang tidak pernah kalah, tetapi siapa yang tidak berhenti belajar setiap kali kalah. Mali pun memuji kualitas kalian, artinya potensi itu nyata, tinggal diasah dan disempurnakan. Kerja keras hari ini adalah alasan kalian bersinar besok. Terus maju, kepala tegak, Garuda Muda, masa depan kalian masih panjang dan cerah. Jangan pernah biarkan satu hasil membuat kalian berhenti percaya pada kemampuan diri sendiri. Ivar Jenner tiba-tiba jadi kapten timnas U23.
Ternyata ini alasannya. Sebelumnya diberitakan, dalam laga uji coba melawan Mali di Stadion Pakansari, kehadiran Ivar Jenner tak hanya memperkuat lini tengah. Gelandang FC Utrecht itu tiba-tiba dipercaya mengenakan ban kapten, menggantikan sosok yang sebelumnya selalu menjadi pemimpin tim. Perubahan ini pun menimbulkan banyak tanda tanya. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, ban kapten berpindah tangan meski kapten utama masih starter. Penunjukan Ivar Jenner sebagai kapten terjadi pada laga uji coba Indonesia U23 melawan Mali. Menariknya, keputusan itu muncul saat Kadek Arel Priyatna, kapten utama era sebelumnya, masih menjadi starter. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa ban kapten berpindah? Sebelumnya, saat timnas U23 masih ditangani Gerald Vandenberg, ban kapten konsisten berada di lengan Kadek Arel, dibantu wakilnya Muhammad Ferrari. Bahkan, beberapa pemain lain seperti Doni Tripamungkas sempat memegang peran serupa. Namun, ketika Indra Syafri kembali memimpin skuad menuju SEA Games 2025, komposisi tak banyak berubah. Kadek tetap menjadi kapten saat menghadapi India. Baru ketika Ivar masuk sebagai starter melawan Mali, dinamika kepemimpinan itu bergeser. Fakta 2, Indra Syafri punya alasan khusus memilih Ivar. Penunjukan Ivar bukan keputusan mendadak tanpa pertimbangan. Indra Syafri menjelaskan bahwa ia dan staf pelatih telah melakukan evaluasi khusus untuk menentukan pemain yang paling tepat memimpin tim di lapangan. Dari hasil tes internal, Ivar dinilai memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Indra mengungkapkan bahwa keputusan ini juga mendapat persetujuan dari seluruh pemain. Ujar Indra, "Kami ingin Ivar menjadi leader dari tim dan kami sudah diskusikan. Ada beberapa hasil dari tes kemarin bahwa leadership-nya oke." Ia menambahkan, teman-temannya juga terima dan merasa nyaman, begitu pula dirinya sebagai pelatih. Faktor kenyamanan tim menjadi kunci sehingga ban kapten pun resmi berpindah ke lengan Ivar. Fakta 3, Ivar tak sekadar kapten, tapi motor permainan tim. Selain perannya sebagai pemimpin secara simbolis, Ivar juga dianggap sebagai nyawa permainan di lini tengah. Distribusi bola, pengaturan tempo, hingga visi bermainnya menjadikan pemain keturunan Belanda ini salah satu elemen penting di skuad Garuda Muda. Dengan karakter bermain yang tenang dan matang, Ivar tak hanya memimpin dengan suara, tetapi juga dengan aksi di lapangan. Keputusan Indra untuk menjadikannya kapten mempertegas keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan sosok yang mampu mengatur ritme sekaligus mengendalikan emosi tim di pertandingan penting. Jika dilihat dari situasi ini, keputusan Indra menunjukkan keberanian untuk melakukan penyesuaian demi kepentingan performa tim. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lebih senior atau lebih lama berada di tim, tapi siapa yang paling siap menggerakkan permainan dan menjadi jangkar mental bagi rekan-rekannya di lapangan. Tetap semangat menghadapi setiap perubahan. Terkadang, peran baru yang datang tiba-tiba adalah tanda bahwa kualitas dirimu akhirnya dilihat orang lain. Jangan takut menerima tanggung jawab, itu bisa jadi pintu menuju level yang lebih tinggi. Lebih lanjut, keputusan Indra Syafri menunjuk Ivar Jenner sebagai kapten memperlihatkan bahwa dinamika tim nasional selalu berkembang dan tidak selalu mengikuti jalur hierarki yang sudah ada. Indra tampak memahami bahwa kepemimpinan tidak melulu soal siapa yang paling lama di tim, tapi siapa yang mampu membawa pengaruh positif, menjaga ritme permainan, dan menjadi pusat ketenangan ketika tekanan datang. Dalam konteks ini, Ivar menunjukkan kualitas yang membuat rekan-rekannya merasa nyaman dipimpin olehnya. Situasi ini juga mengirim pesan bahwa kompetisi sehat tetap hidup di dalam skuad. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan peran penting jika menunjukkan kapasitas terbaiknya. Bagi publik, ini wajar menimbulkan perdebatan, tapi bagi tim, keputusan seperti ini kerap menjadi momentum lahirnya karakter dan pemimpin baru. Perubahan besar sering datang tanpa diduga, sama seperti bagaimana Ivar tiba-tiba dipercaya menjadi kapten. Itu mengingatkan kita bahwa kesempatan bisa muncul kapan saja. Bahkan ketika kita merasa belum menjadi yang paling senior atau paling menonjol. Yang penting adalah terus menunjukkan kualitas, konsistensi, dan sikap yang tepat. Jika saat ini kamu sedang berjuang dalam prosesmu, ingat bahwa setiap kerja keras yang kamu lakukan sedang diam-diam dilihat oleh seseorang, entah itu atasan, rekan, atau bahkan takdir yang sedang menyiapkan langkah berikutnya. Tetap fokus, jangan berhenti belajar, dan berani mengambil peran ketika kesempatan itu datang.
Terkadang, satu keputusan bisa mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Breaking, jadwal Piala AFF 2026 resmi dirilis. Sebelumnya diberitakan, turnamen terbesar se-Asia Tenggara akhirnya mengumumkan jadwal lengkapnya. Piala AFF 2026 yang kini berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup 2026 siap digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen yang biasanya berlangsung di penghujung tahun ini, kali ini bergeser ke pertengahan tahun dan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 sejak pertama kali dihelat pada 1996. Berikut ini 3 faktanya. 1. Format baru, semangat baru. AFF memutuskan Piala AFF 2026 berjalan dengan pola yang familiar namun dalam nuansa berbeda. Fase grup akan diikuti 10 negara, berlangsung 24 Juli hingga 8 Agustus dengan sistem round robin 1 putaran. Pertandingannya tidak terpusat, melainkan digelar di berbagai negara peserta, menciptakan atmosfer seolah karavan sepak bola keliling Asia Tenggara. Selepas fase grup, turnamen berlanjut ke semifinal dan final yang memakai format kandang tandang dimulai pada 15 Agustus dan ditutup 26 Agustus 2026. Selain jadwal yang bergeser, edisi kali ini semakin spesial karena menjadi perayaan 30 tahun Piala AFF sekaligus hadirnya sponsor baru yang membuat nama resmi turnamen berganti menjadi ASEAN Hyundai Cup 2026. Presiden AFF, Hyef Stameth, mengatakan ASEAN Hyundai Cup merupakan kompetisi sepak bola internasional paling bergengsi di Asia Tenggara dan pihaknya senang dapat mengkonfirmasi tanggal pelaksanaannya yang menandai ulang tahun ke-30 sebuah tonggak penting dalam perjalanannya. 2. Harapan baru untuk Timnas Indonesia. Piala AFF 2026 juga menjadi panggung baru bagi Timnas Indonesia yang kini sedang menunggu pelatih kepala anyar. Kursi pelatih belum terisi dan PSSI menargetkan sosok tersebut sudah datang sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Nama-nama kandidat memang belum diumumkan, tetapi ekspektasi publik sangat jelas. Pelatih itu harus mampu membawa Garuda meraih trofi yang tak pernah tersentuh sejak turnamen ini dimulai. Meski masih penuh misteri, kekuatan Timnas Indonesia sebenarnya sangat potensial. Jika seluruh pemain terbaik yang tersebar di Asia maupun Asia Tenggara dipanggil, peluang Garuda menembus final dan bahkan juara sangat terbuka. Piala AFF edisi ini disebut-sebut sebagai salah satu momentum terbesar bagi Indonesia untuk mengakhiri dahaga gelar dan menulis sejarah baru. 3. Jadwal lengkap yang perlu dicatat. AFF juga merilis agenda resmi turnamen yang akan menjadi acuan persiapan tim-tim peserta. Fase grup dimulai pada 24 Juli hingga 8 Agustus 2026, diikuti fase semifinal dan final pada 15 hingga 26 Agustus 2026. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan penyelenggaraan di pertengahan tahun, turnamen kali ini diprediksi berlangsung lebih kompetitif karena tidak bertabrakan dengan padatnya jadwal Liga Eropa. Para supporter pun sudah mulai menandai kalender mereka. Kombinasi format kandang tandang, ulang tahun ke-30, hadirnya sponsor besar, dan potensi kekuatan baru Timnas Indonesia membuat Piala AFF 2026 terasa seperti edisi paling ambisius dalam sejarahnya. Lebih lanjut, situasi Piala AFF 2026 ini terasa seperti momentum yang datang pada waktu yang tepat. Setelah bertahun-tahun, Timnas Indonesia mencoba memecah kutukan dan selalu berada di ambang gelar. Edisi kali ini menghadirkan kombinasi faktor yang membuat harapan itu lebih realistis. Jadwal yang digeser ke pertengahan tahun memberi ruang persiapan lebih baik, sementara format kandang tandang di babak gugur tetap menjaga atmosfer kompetitif yang selama ini menjadi ciri khas turnamen. Yang paling menarik justru hadirnya pelatih baru yang sampai sekarang masih misterius. Kekosongan kursi pelatih memang bisa terlihat sebagai kekhawatiran, tetapi di sisi lain justru membuka ruang bagi gebrakan besar. Jika PSSI mampu memilih sosok yang tepat dan memanggil seluruh pemain terbaik diaspora, Indonesia bisa tampil dengan skuad paling lengkap dalam sejarah Piala AFF. Di tengah ulang tahun ke-30 turnamen, suasana euforia dan tekanan akan bercampur menjadi satu. Inilah saatnya sepak bola Indonesia bukan hanya ikut meramaikan, tetapi benar-benar menantang gelar juara.
Harapan supporter, sorotan publik, dan dinamika persiapan akan menjadi cerita menarik yang mewarnai perjalanan menuju Juli 2026. Semua perjalanan besar selalu dimulai dari momen kecil yang terlihat biasa saja. Piala AFF 2026 mungkin masih jauh, pelatih belum ditentukan, dan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Tapi justru di titik seperti inilah harapan tumbuh. Ketidakpastian bukan alasan untuk berhenti percaya, melainkan ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk lahir. Jika timnas Indonesia bisa menjaga fokus, mempersiapkan diri dengan disiplin, dan memaksimalkan potensi pemain terbaiknya, tidak ada yang mustahil. Kita pernah melihat Garuda berjuang sampai batas terakhir meski tanpa gelar, dan kali ini kesempatan itu datang lagi dengan energi baru. Setiap kegagalan masa lalu bukan beban, tapi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Bagi para pemain, pelatih, dan supporter, ini adalah saat untuk menyalakan ulang keyakinan bahwa mimpi juara bukan hanya slogan. Tekad yang kuat, kerja keras, dan persatuan bisa mengubah cerita. Berjalanlah ke depan dengan kepala tegak, karena harapan itu nyata dan kesempatan itu ada. Dan siapa tahu, 2026 bisa menjadi tahun ketika sejarah akhirnya berpihak pada Garuda. Timnas U23 kalah lagi dari Mali. Indra Syafri bongkar masalah serius di lini belakang. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U23 kembali menelan kekalahan dalam laga uji tanding menghadapi Mali di Stadion Pakansari. Meski kalah, pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa timnya tidak sepenuhnya tampil buruk. Berikut ini 3 faktanya. Boom! 1. Kritik keras untuk hasil pertandingan. Setelah pertandingan usai, Indra Syafri tidak menutupi rasa kecewanya. Ia menyebut hasil dan gol-gol yang bersarang ke gawang Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Namun, di sisi lain, pelatih berpengalaman itu menekankan bahwa permainan tim sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Indra mengatakan, dari hasil dari gol yang terjadi tentu kita tidak puas. Tapi kami dalam hal ini ada beberapa hal positif yang kita lakukan. Dan secara keseluruhan pun, tim saya pikir tidak terlalu bermain jelek. Menurutnya, Indonesia mampu memberikan perlawanan meski skor akhir menunjukkan sebaliknya. Ada sejumlah progres yang ia lihat, terutama dalam build-up permainan dan respons pemain saat kehilangan bola. Namun, ia juga menyoroti bahwa kekalahan ini tetap menjadi peringatan keras menjelang SEA Games 2025. Tim perlu belajar dari hasil ini agar tidak mengulang kesalahan serupa. 2. Dua kesalahan fatal yang jadi titik balik. Dalam laga ini, 2 momen krusial menjadi sorotan utama. Gol dari situasi set piece dan kegagalan pemain bertahan dalam melakukan directing bola. Indra menyebut kedua hal itu sebenarnya bisa diatasi jika para pemain tampil lebih tenang dan disiplin. Ia menjelaskan memang ada kesalahan. 1 gol dari set piece, saya pikir itu bisa diatasi sebenarnya. Dan juga ada Kakang yang waktu directing dia diambil sekali terus dan langsung. Kesalahan kecil seperti itu, menurut Indra, akan selalu berujung fatal ketika menghadapi tim sekelas Mali yang terbiasa menekan dengan intensitas tinggi. Kualitas Mali membuat setiap kesalahan pemain Indonesia langsung menjadi bumerang. Indra menekankan, kalau kita lawan-lawan dengan kualitas kayak Mali, kesalahan sedikit pun pasti akan berdampak tak baik untuk kita. Inilah yang menurutnya wajib diperbaiki secepat mungkin. 3. Fokus pembenahan untuk SEA Games 2025. Meski kalah telak, Indra memastikan bahwa uji coba ini sangat penting untuk memetakan kelemahan tim. Ia menyebut masih banyak aspek permainan yang harus dipoles, terutama respons pemain dalam menghadapi tekanan dan kualitas lawan yang lebih tinggi. Yang jelas, kami dari pertandingan yang kami lakoni malam ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki untuk menuju ke SEA Games nanti. Menurut Indra, level lawan di SEA Games tidak akan sekuat Mali, namun ia tetap ingin timnya mencapai level bermain yang lebih stabil dan konsisten. Ada beberapa respons yang menurutnya belum tepat, dan hal inilah yang akan menjadi fokus pembenahan.
Ia melihat uji tanding melawan tim kuat seperti Mali sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan mental bertanding serta ketangguhan pemain muda Indonesia. Lebih lanjut, kekalahan ini memang pahit, tetapi juga menjadi cermin paling jujur untuk melihat di mana posisi tim saat ini. Melawan lawan yang tangguh memberikan gambaran realistis tentang apa yang bekerja dan apa yang masih jauh dari harapan. Dalam proses menuju turnamen penting seperti SEA Games, pertandingan seperti ini justru sangat diperlukan karena bisa membuka mata soal detail-detail kecil yang menentukan hasil. Tim U23 masih memiliki potensi besar, yang dibutuhkan hanyalah penyempurnaan, kedisiplinan, dan keberanian untuk terus bermain dengan tekanan tinggi. Setiap kemunduran membuka ruang untuk kebangkitan yang lebih kuat. Kekalahan ini mungkin menyesakan, tetapi justru melalui pengalaman seperti ini, karakter tim terbentuk. Terus berada dalam proses, tetap fokus pada perkembangan, dan jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Langkah kecil hari ini bisa menjadi loncatan besar di SEA Games nanti.